Timnas Indonesia U23 tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 sampai 29 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda Muda memiliki modal penting bukan hanya dari sektor lini serang, tetapi juga di lini belakang. Menariknya, dua bek tengah yang dimiliki Indonesia punya reputasi produktif dalam urusan mencetak gol, menjadikannya sebagai senjata rahasia yang bisa membuat lawan kewalahan. Nama pertama yang cukup menyita perhatian adalah Muhammad Ferrari. Pemain berusia 22 tahun ini bukan hanya diandalkan sebagai palang pintu pertahanan, tetapi juga piawai membantu serangan. Muhammad Ferrari tercatat sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad U33 saat ini setelah tampil reguler sejak level U19 hingga menembus tim senior. Insting goalback yang musim lalu bermain untuk Persija Jakarta terbilang mengesankan untuk ukuran seorang bek tengah. Saat masih membela timnas Indonesia U19, ia mampu mencetak 2 gol dari hanya 4 pertandingan. Angka tersebut menunjukkan bahwa Ferrari memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik, terutama saat momen set piece seperti sepak pojok atau tendangan bebas. Reputasi produktifnya dalam mencetak gol berlanjut di level timnas Indonesia U20. Dari 11 laga yang dijalani, Muhammad Ferrari mampu menyumbang 2 gol. Torehan itu menjadi bukti konsistensinya dalam memanfaatkan peluang di area pertahanan lawan. Duet Ferrari di jantung pertahanan Garuda Muda, Kadek Arel, juga tak kalah mencuri perhatian. Keberadaan dua bek produktif seperti Muhammad Ferrari dan Kadek Arel menjadi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia U33. Selain menjaga lini belakang tetap solid, keduanya punya potensi mencetak gol penting, khususnya dalam situasi bola mati. Hal ini tentu akan menjadi senjata rahasia bagi pelatih Gerald van den Burg yang kini menukangi timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespon soal potensi Miliano Jonathans menjadi pemain naturalisasi tambahan bagi timnas Indonesia setelah melawan Cina dan Jepang. Skuad Garuda menutup petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni ini. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjalanan mereka di ronde keempat pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia finish di 4 besar dan berhasil meraih tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk 2 laga yang akan datang, skuad Garuda berencana menambah pemain naturalisasi. Miliano Jonathans menjadi salah satu yang diperbincangkan sejak beberapa waktu lalu, dan Erick Thohir mengaku belum mendengar apapun soal ini. Di sisi lain, Miliano mengatakan belum mengambil keputusan iya atau tidak. Miliano mengakui suatu kehormatan bisa segera bergabung ke pasukan Garuda, yang saat ini sedang berjuang lolos ke Piala Dunia. Peran sang ayah sangat terlibat dalam pengambilan keputusan Miliano untuk dinaturalisasi. Sang ayah sudah memberi izin untuk anaknya berganti kewarganegaraan. Miliano Jonathans diketahui memiliki darah dan keturunan Indonesia dari sang nenek ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Miliano juga sedang diincar timnas Belanda. Tapi keluarga Belanda Depok berharap Miliano Jonathans dapat segera bergabung dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tentu, kehadiran Miliano Jonathans diharapkan dapat meningkatkan daya serang timnas Indonesia di pentas Piala Dunia. Pemain yang memiliki tinggi 1,78 cm ini tidak hanya memiliki kemampuan sebagai penyerang dan gelandang serang, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai penyerang sayap. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guyger. Tristan Guyger bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Regenders, PEC Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guyger pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guyger memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku.
Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Goijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goijer. Timnas U23 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan atau TC di Jakarta untuk persiapan menatap ajang ASEAN Cup U23 2025. ASEAN Cup U23 2025 dijadwalkan mulai digelar pada tanggal 15 Juli mendatang. Indonesia nantinya akan menjadi tuan rumah. Ada 2 venue yang bakal menggelar pertandingan, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Selaku tuan rumah, timnas U23 Indonesia otomatis masuk ke grup A. Sementara itu, latihan timnas U23 Indonesia berasa spesial pada Jumat. Pasalnya, latihan tim asuhan Gerald van den Burg didatangi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini dipamerkan langsung oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Pada kesempatan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memberikan pesan kepada pemain. Pesan yang dimaksud yakni agar pemain bisa memberikan yang terbaik dan terus bekerja keras. Menyapa pemain timnas U23 Indonesia saat pemusatan latihan di Jakarta yang dipimpin Coach Gerald van den Burg. Persiapan yang dilakukan timnas U23 agar bisa meraih hasil terbaik untuk Indonesia di ASEAN U23 Championship 2025, terus berlatih dan tingkatkan kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Erick Thohir. Pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg memantau langsung permainan Cyrus Margono di Kosovo. Secara khusus, Sjoerd Woudenberg terbang ke Kosovo untuk memantau langsung kondisi Cyrus Margono. Hal itu diketahui dari unggahan Woudenberg di Instagram pribadinya. Cyrus Margono pun mengaku senang bisa kedatangan pelatih kiper timnas Indonesia. Senang sekali bertemu dengan Anda, pelatih Sjoerd Woudenberg. Semoga perjalanan pulang berjalan lancar dan semoga kita bisa bertemu lagi segera, ucap Cyrus Margono.